الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، يا ربي تمم بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فاحفظها عن أربع: أن تنظر بها إلى غير محرم. قال مصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tentang masalah menjaga daripada mata. Sebelumnya hadis kita, pembahasan kita Bidayatul Hidayah ini tentang menjauhi maksiat. Kemarin maksiat ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir, maksiat yang nampak. Maksiat batin, maksiat dari dalam perasaan, itu maksiat batin. Iri, ria, itu termasuk maksiat batin. Dosa maksiat batin dibandingkan maksiat zahir, lebih besar dosa maksiat batin dibandingkan dengan maksiat zahir. Jadi iri, dengki, ria itu termasuk maksiat batin. Itu berbahaya. Malah kata sebagian ulama, maksiat batin itu bisa menggugurkan pahala amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Kita pernah haji, ternyata ria, habis pahala haji. Kita tahajud, ternyata ria, habis pahala tahajud kita. Jadi dosa batin itu lebih dahsyat dibandingkan dengan dosa zahir. Hati-hati batin kita, hati-hati. Maka ulama-ulama dulu selalu dia pegang dada dia. Setelah selesai salat dia pegang dada dia. Takut dia dosa batin itu, karena dosa batin itu kan daripada dada. Jadi batin itu daripada dada, asalnya daripada dada kita, dari dalam batin kita. Rusak segala amal kita. Kemudian kita masuk kemarin ke masalah daripada telinga, mata, telinga. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahawa 7 pintu neraka itu sesuai dengan 7 anggota tubuh kita, dan 7 anggota tubuh kita ini sumber daripada melakukan maksiat kepada Allah. Maka itulah pintu neraka ada 7 sumber maksiat. Mana yang 7? Kepala, mata, telinga, mulut, perut, dan kemaluan. Itu sumber daripada dosa. Tangan dan sumber daripada dosa. Qala fahfadha, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fahfadha an arba', maka peliharalah olehmu akan mata. Daripada apa? Daripada 4. Mana yang 4 itu? Antanzura, bahwa melihat kamu kepada selain yang diharam, selain yang ghairi muhrim. Maksudnya selain daripada yang diharamkan, maksudnya yang dihalalkan. Selain daripada yang dihalalkan, maka tak boleh kita menengoknya. Maka di sini disebutkan minan nisa'il ajnabiyat, daripada perempuan-perempuan yang ajnabi. Ajnabi ini perempuan-perempuan yang dihalalkan kita untuk menikahinya. Jangan melihat kepadanya. Jaga pandangan mata kita dari menengoknya. Baik itu menengok sekalian badannya, atau sekedar menengok matanya, atau menengok rambutnya, tetap tak boleh haram. Wasafin, atau menengok kukunya saja, tetap hukumnya haram. Ini kalau perempuan-perempuan ajnabi. Ajnabi itu perempuan yang dihalalkan menikah. Tapi kalau perempuan itu mahram kita, anak kita, adik kita, kakak kita, itu tak apa-apa memandang kepada matanya. Tak apa-apa memandang matanya, tak apa-apa memandang mata kakak kita. Masalah kau bercakap dengan kakak kita, dia macam ni, sihat kak? Engkau sihat? Sihat kak? Tak dosa.
dosa kita memandang kakak kita, adik kita, anak kita. Tapi kalau perempuan lain, makanya di sini disebutkan bagaimana dengan bermuamalah jual beli. Kita kan berjual beli karena pedagang itu perempuan. Bagaimana caranya? Imam Ghazali mengatakan la ba'sa bi ta'ammul fi jasadiha. Tidak mengapa kalau kita bermuamalah dengan jasad dia. Maksudnya bermuamalah jual beli boleh. Penjual, pedagang perempuan, kita laki-laki pembeli. Berdagang tak apa-apa, ta'ammul. Ta'ammul itu bermuamalah kita. Tawar-menawar ini berapakah, ini sekian, boleh kurang. Tapi tetap menjaga kode etik. Apa kode etiknya? Tetap tak boleh kita memandang kepada sosok daripada tubuhnya. Tak boleh. Jadi sekadar aja mandang ke mata dia sedikit, habis itu balik lagi. Ini berapa di kentang ni kak? Sekilo berapakah? Sekilo sekian. Tak boleh kita memandang daripada itu, cukup memandang di sana saja. Tapi saya kurang kak, itu dia mandang jangan ke dia. Ikau mau ke kontang tapi memandang pada dia. Mau kak? Aku kontang juga bagi tapi memang banyak syekh-syekh saya perhatikan dari Mesir, di Makkah, di Sudan, ketika berjual beli dengan perempuan jarang beliau memandang perempuan. Jarang sekali. Jarang. Karena itulah sama dengan syekh saya yang ada di Sudan, Syekh Abdul Rahim Rukaini, penasihat presiden yang saya sampaikan itu, tak mau melihat perempuan. Jadi kalau ada di pengajian beliau itu perempuan, beliau tak akan mau memulai pengajian. Mesti harus ditutup rapat. Beliau pakai kacamata hitam. Beliau pakai kacamata hitam. Beliau tak mau ada perempuan di majelis pengajian beliau. Saking kifahnya beliau. Tak ingin beliau menengok perempuan-perempuan itu. Isteri beliau 3 orang. Menengok orang banyak. Tidak, tapi menengok nomor 3 itu lain. Orang yang menjaga pandangan, maka akan Allah beri suatu karamah kepada dirinya. Akan Allah beri suatu kelezatan kepada dirinya. Maka kalau mata kita bisa kita jaga daripada memandang pandangan yang haram, maka Allah akan jaga pula kita daripada sesuatu perkara yang haram. Itu dia. Maka jauhkan mata kita, jangan memandang pandangan yang haram. Jadi jual beli tadi boleh, silakan saja, tapi jangan sampai memandang rambutnya, memandang matanya, memandang kukunya, tak boleh, dan lain sebagainya. Badannya itu tak boleh kita pandang. Jadi sekedar jual beli saja, ini berapa? Sekian. Kadang ini sulit kita untuk ustaz ini yang kajian dengan wirid pengajian ibu-ibu ni. Ini semuanya ibu-ibu. Jadi nak mandang ke atas ya. Lah payah pula kita rasa mandang ke atas, mandang ke sana. Ini ibu-ibu ni memandang ke kita memandang ke sana. Jadi payah. Lepas itu pandang jemaah. Pandang jemaah itu kita tengok dulu. Nah ini macam nampak. Berat. Maka saya kadang tak tahu saya kajian itu kalau ibu-ibu perempuan saja. Saya boleh dikatakan tidak ada majlis yang khusus perempuan saja, tidak ada kecuali satu majlis pengajian di setiap Jumat keberapa itu. Dan itu pun saya minta hadir ada laki-laki saja. Karena tak enak rasanya. Tak leluasa lah kita untuk memberikan paparan ayat dan hadis Nabi. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fahfadha, jagalah mata daripada yang 4. Pertama, bahwa memandang kepada selain yang dihalalkan. Jadi memandang pandangan yang haram. Siapa di antaranya? Perempuan-perempuan yang ajnabi, perempuan-perempuan yang boleh dinikahi, memandang kesegalian badannya, matanya, rambutnya, kukunya, itu tak boleh. Wala ba'sa kita amal, dan tak mengapa kalau kita untuk bermuamalah jual beli, kemudian urus-mengurus di kantor, kadang kita urus KTP, perempuan juga, tak apa-apa, boleh. Mengurus apalagi SKCK, mengurus akte kelahiran, kadang perempuan. Jadi tetap itu dibolehkan menurut syarah. Wa alaihi ma lam yakun thawb, tapi syaratnya tetap perempuan tadi perempuan yang berpakaian. Kalau perempuan itu perempuan yang tidak berpakaian, urusan muamalah tetap itu haram. Berpakaian maksudnya pakaian yang syar'i, yang tidak terbuka, yang tidak nampak warna kulitnya, yang tidak menonjol, itu dibolehkan kita bermuamalah dengannya. Kemudian kalau seandainya dia tidak memiliki pakaian syar'i,
Bagaimana caranya? Maka Nabi SAW datang min khalfi imra'ah wa ra'a thiyaba hatta tabayyan. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk kita membelakanginya saja. Cuma bagaimana membelakanginya itu tersinggung, ya kan? Nah, ini seperti inilah kita. Umpamanya ini loket untuk kita urus-mengurus. Pas perempuan tadi sudah tak berjilbab lagi, nampak pula bagian daripada dada yang kita seperti ini sajalah. Apa Pak? Ambil KTP. Apa nama Pak? Kadang orang kita tak faham, merasa dia tersinggung. Dia mestinya digikung manonya ancaan. Berat kita kalau di Indonesia ini berat. Saya akui kalau di Indonesia ini berat masalah mata ni lah. Saya diundang ceramah, itu salah satu penyebab saya tak ingin itu, karena saya hitung-hitung lagi pahala, saya hitung-hitung dosa. Lebih banyak dosa pulang lagi daripada pahala. Saya teman-teman Batam menginginkan rutin setiap sekali sebulan ke Batam mengisi. Saya hitung-hitung balik, saya hitung-hitung pahala, saya hitung-hitung dosa. Lebih banyak dosa lagi. Belum antum pergi, baru antum di bandara kita saja antum sudah buat dosa. Buat dosa. Kita ada duduk nunggu pesawat di ruang tunggu. Ketika kita nunggu pesawat di ruang tunggu, duduk pula perempuan di depan kita. Pakaiannya di atas lutut dan bajunya ini belum siap tukang jahit dia pakai, bayangkan tunggu. Dia pakai duduk di depan kita. Kita menjenggot macam ni, tak segan dia duduk. Tambah pula dilipatnya kakinya antara kakinya. Oh, luar biasa. Itu dah dosa kita, belum dia diceramah lagi. Belum pahala lagi, dosa dah kita buat ni. Jangan memandang Ustaz, okey tak memandang. Berapa lama kita sanggup memandang seperti ini? Apa mana itu menikah, kan? Mana macam ni, capek macam ni tu saya sering menikah je. Dosa. Berangkat ke sana, sampai di bandara sana lakukan dosa pula. Pulang berapa? Jadi tak banyak jadinya pahala yang kita peroleh. Berat, memang mata itu sangatlah berat sekali. Kamunya macam bobo gitu, pakai kacamata hitam tebal dengan kacamata hitam tebal pura-pura kepala lah ke situ, tapi mata ke situ je. Jadi tak boleh. Kalau muamalah silakan saja jadi, tapi tetap tidak boleh memandang kepadanya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang terbiasa memandang-mandang, orang yang terbiasa memakaikan matanya, memandang pandangan yang haram, kemudian bermuamalah dengan perempuan-perempuan, fala raihatan lam yarih raihatal jannah, maka orang ini tidak mendapatkan baunan daripada baunan surga. Hati-hati gitu. Wa ilal awrati, memandang kepada auratnya perempuan-perempuan. Kemudian diharapkan lagi, jagalah mata kita daripada memandang surat al-malihah, surah gambar malihah yang cantik, gambar-gambar cantik, atau kalau boleh kita bahasakan gambar-gambar, gambar-gambar porno lah, begitu dia. Tak boleh. Jaga mata kita daripada memandang ini. Tapi mata kita ni kadang-kadang hobi pula memandang pandangan yang itu gitu. Apalagi kalau di beranda Facebook itu, agak lain lah. Kita balik ke bawah balik. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Wala bisyahwatin nafs, dan jaga pula mata engkau itu, kata Imam Al-Ghazali, daripada syahwatun nafs, menimbulkan syahwat terhadap nafsu, menimbulkan nafsu. Mana diantaranya? Ya, diantaranya seperti syahwatun nafs, seperti hadis Nabi SAW, memandang perempuan cantik, atau tidak pun perempuan cantik tapi amrat. Ada amrat namanya dalam istilah bahasa hadis. Amrat itu dia laki-laki tapi parasnya paras perempuan. Dia laki-laki tapi mukanya macam muka manusia, itu amrat namanya. Tetap tak boleh kita lama-lama memandang dia. Maka kalau kalian punya kawan amrat, hati-hati sekamar dia. Amrat ada ni amrat. Saya marah tadi kalau mahasiswa dia bentuk-bentuk perempuan, dia laki-laki tapi alisnya seperti alis perempuan, bibirnya seperti bibir perempuan, kulitnya seperti kulit perempuan. Itu marah kali saya kalau dia jalan pelan-pelan, itu marah kali saya. Jalan kau melengok-lengok dulu, kita tentu itu yang bahaya. Orang-orang banyak berbuat maksiat itu gara-gara hal yang seperti itu.
sejenis itu. Jadi Nabi melarang. Ada dahulu kala orang-orang nampak Nabi SAW orang amrat. Amrat ini bagus rupa wajahnya, dia seperti perempuan padahal dia laki-laki. Kemudian Nabi duduk dan Nabi pun membelakanginya. Maksudnya punggung Nabi hadapkan ke sana. Kemudian Nabi mengatakan inilah fitnah yang ada pada Nabi dahulu kala. Jadi orang-orang amrat, hati-hati kita. Kadang dia juga mengundang nafsu. Apalagi antum-antum yang belum menikah. Oh, orang-orang amrat tu enak kalian tu. Dipegang-pegangnya antum lah dulu kata orang amrat. Ada kan? Bulu-bulu di tangannya tak ada. Bulu-bulu di tangannya tak ada, kakinya tak ada. Seperti perempuan betul dia, padahal dia laki-laki. Nah, amrat kalau pergi ke Saudi dia tu harus hati-hati. Ada teman kita yang tak ada bulu-bulu sedikit pun di tangannya, tak ada jenggotnya. Naik taksi, dilarikan super taksi. Nah, disangka ya mengundang syahwat ya, mengundang syahwat. Itu orang-orang amrat. Atau kata Imam Al-Ghazali, peliharalah matamu daripada memandang kepada aibnya muslim atau kepada ihtikar. Ihtikar ini menganggap rendah saudara muslim, tak boleh. Kita pakai mobil Innova, nampak kawan kita pakai sedan buruk, sedan tak boleh. Atau kita yang pakai mobil memandang motor kecil, atau memandang rendah tak boleh. Kita kan sarung mahal, sarung murah 5.000 tak boleh. Ihtikar, memandang pandangan rendah tak boleh. Atau memandang kepada aib saudaranya muslim, tak boleh. Aib dia jalannya tingkah, buat sama tengok tingkah, sama kita tingkah payah disuruh tahap pun payah nak itu. Itu mata. Telinga bagaimana? Wa ammal adab wal wa amma, dan adapun udhun al-udhunu fahfadha an, dan adapun telinga maka jagalah telinga daripada al-tasra, daripada mendengar lihat dengannya telinga ilal bid'ah, kepada bid'ah. Apa maksud bid'ah di sini? Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengatakan, jagalah telingamu daripada mendengar yang bid'ah. Mana bid'ah? Seperti dina musik. Imam Nawawi mengatakan bid'ah musik kalghina, seperti musik. Mendengarkan musik, musik apa? Yang musik yang diharamkan. Seperti lagu-lagu menyembah jin, syaitan begitu. Atau mendengarkan alat lahwi. Tengok alat lahwi. Mana dia? Seperti tanur, seperti mizmar, alat lahwi, trompet alat lahwi, seruling alat lahwi, atau apa? Keyboard alat lahwi. Maka Syekh Nuruddin, Syekh kita Nuruddin Al-Banjari, beliau memang keras dalam masalah alat musik. Keras ya. Gitar haram, seruling haram, keyboard haram, malah memakai rebana yang ditutup kedua belahnya, menurut beliau haram. Buka satu baru dibolehkan. Beliau agak syadid dalam masalah itu. Tapi memang seperti itulah. Ini Imam Nawawi saja mengatakan ini. Itu kalau bisa telinga kita ini tutup, jangan sampai mendengar alat-alat itu. Jangan sampai mendengar trompet, jangan sampai mendengar seruling, jangan sampai mendengar keyboard, jangan sampai mendengar gitar, karena itu semuanya alat lahwi. Beratnya. Awak itu bawa ke kamar kita kan, menyolok itu diajar dulu. Termasuk maksiat rupanya. Kita belum tidur main keyboard, kalau main apa? Piano apa ya? Main keyboard gitu, gitar gitu. Ternyata itu termasuk perkara yang diharamkan. Au ilal ghibah, atau mendengarkan ghibah, atau mendengarkan sesuatu perkara yang keji. Mana perkara yang keji? Ka ifsya,
seperti mendengarkan cerita salah seorang daripada saudaranya yang ia menceritakan akan tafasil jima'. Tafasil jima' ni hubungan suami istri dia di malam hari. Jadi dia cerita itu ke orang lain. Awak mendengar dulu itu termasuk orang mendapatkan dosanya. Tak boleh. Ini betul-betul berdosa tanpa kita mendengar. Dan kepada mendengarkan sesuatu perkara yang batil. Batil ini perkara yang dusta. Ijadul kalam fi ghairi mawaqi'ahu. Bercerita tapi tidak ada waqi'nya. Tidak ada asli ceritanya, diada-adakan. Jangan kita dengar ceritanya. Atau mendengarkan ucapan orang yang mengadu atau orang yang menyamakan daripada manusia. Cakap kau di bawah risiko dia seorang-seorang orang difitnah-fitnah orang. Awal. Fa innama, maka hanya saja telinga itu diciptakan ditasma' untuk mendengar kalam Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmatul awliya dan hikmahnya kalamnya para wali dan ulama. Wa tatasawalu bil istifadatil ilm, dan telinga tadi bisa membawa kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di majlis ni ada telinga. Telinga inilah yang kita pakai untuk mendengarkan ilmu, dan dengan ilmu itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza asghaita biha ila syai'in, maka apabila engkau dengarkan telinga itu kepada sesuatu minal makarih, daripada sesuatu yang keji, sara makana nafi'an laka dharran 'alaika, maka telinga tadi ada kala dia memberi manfaat dan ada kala dia memberi mudarat. Yang memberi manfaat tadi memberi mudarat kepada engkau, dan itulah asbab engkau menjadi orang yang ghayatul khasran, orang yang celaka. Maka hati-hati telinga. Dengan telinga banyak kita bergaduh, dengan telinga banyak kita bergunjing, dengan telinga banyak orang-orang bercerai, dengan telinga. Umumnya telinga lebih dahulu. Apalagi kita yang tipis telinga, mudah dia asut-asut orang. Saya kemarin duduk dengan Zanu, dia sibuk menjelekkan engkau. Engkau masih bagus-bagus juga dengan dia. Jangan bagus lagi, dah saya bilang dari dulu. Hidup dulu kata awak. Kau kawan masuk-masuk. Diboleh kawan satu lagi, dan mau dengan Zanu tu menjelekkan engkau dia terus. Engkau ni rusak buatnya ini. Yang lagi telinga, dia pula kata. Jadi akhirnya hancur gitu. Ingat kata Imam Al-Ghazali, wala tadun, dan jangan kalian sangka kata Imam Ghazali bahawa dosa itu khusus bagi orang yang berbicara saja, tidak bagi orang yang mendengar. Tidak, kata Imam Ghazali, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang mendengar itu bersyarikat, berkongsi dengan orang yang berbicara, maka fahuwa ahadul muhtabin, kedua-duanya itu termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi jangan sampai dia nak soto dia bercerita, dia nak soto dia bergunjing orang. Walaupun kita tak ikut bergunjing, walaupun kita tidak ikut membuka aib orang, tapi kita mendengar, maka dosa kita sudah sama dengan mereka yang bergunjing. Umpama di majlis ada 5 orang, awak nak soto, awak cakap tak? Awak diam ni. Kawan ni dengan kawan ni berbicara, dia menjelekkan orang. Usahanya tu kurang ajar. Assalamualaikum. Dalam lama nak menyelesaikan itu. Tapi kita mendengar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang kita dapatkan sama dengan dosa orang yang berbicara berdua. Jadi jangan satu-satunya coba pergi. Pergi kita, apalagi satu pulau. Siapa pun ikut pulau bertanya. Ini sedang bercerita kan? Siapa pun Zanu. Itulah bertanya lebih parah lagi itu. Sedangkan mendengarnya saja sama dosa kita, apalagi ikut pulau itu. Siapa yang kalian sampai itu tadi itu? Zanu. Oh, dia. Macam ada satu pulau yang lebih parah. Banyak dosa kita. Ya, kita orang berbicara, kita dengar, kita kena, kita tak ikut, padahal apalagi kalau ikut kita tak ikut, sekedar mendengar saja. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu fahuwa ahadul
bil lisan. Jadi saya eloknya kalau bisa kita menasihati mereka, kata kita umpama, tapi elok dengan tangan, kalau tidak dengan lidah, kata kita. Kalau tidak boleh, ajak kita pergi. Begitu. Tapi jarang orang sampai meninggalkan itu. Tak, apalagi kalau alamak rasa cerita, apalagi yang mencerita orang yang memang benci pula dengan kita. Satu pula saya kata, ya Allah, dosa rupanya berat. Ya, kita bidayatul hidayah ini semakin dalam semakin banyak dosa kita. Maka banyak orang yang mengaji dan dosa Ustaz sampai situ je lah. Sampai situ lah banyak dosa, apalagi sampai akhir. Banyak dosa betul-betul. Akhirnya dari tamat-tamat kita pun. Kita tamatkan insya-Allah. Mudah-mudahan semakin kita baca kitab-kitab Imam Al-Ghazali ini semakin terhapus dosa kita kepada Allah. Jangan Ustaz ni tambah banyak, awak mengetahui tambah banyak tu salah awak. Encak lah boleh ikut je Ustaz, awak tentu salah awak kan. Itu rambung kan. Ada, memang ada. Jadi katanya Ustaz semakin mengaji je Ustaz semakin banyak salah awak Ustaz. Kalau awak nak mengaji Ustaz patah nak tahu kalau itu tu salah tu. Jadi apa encak awak? Itulah Ustaz, encak jangan buat mengaji lagi cuma di rumah je lah. Nakkan banyak salah. Jadi kata Nabi SAW, kata Imam Al-Ghazali, jangan engkau sangka bahawa sesungguhnya yang kena dosa itu qail, orang yang berbicara saja, akan tetapi orang yang mendengarnya pun ikut. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, al-mustami'u syarikul qail, orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang berbicara, dan kedua-duanya minal muqtabin, daripada orang-orang yang melakukan dosa atau orang yang berriba. Wa ammal lisan, dan adapun lidah, fa innama, dan hanya saja lidah masuk mata, telinga, mata, lidah. Telinga, mata, lidah. Lidah bagaimana lidah? Maka lidah ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, diciptakan lidah itu untuk banyak mengingat Allah. Lidah mengingat Allah. Tengok bahasa. Lidah mengingat Allah. Bagaimana maksud lidah mengingat Allah? Lidah banyak berzikir kepada Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis, dalam kitab Tankihul Qaulul Hasis fi Syarh Lugatul Hadis, dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, di dalam riwayat hadis Nabi, man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca satu kali la ilaha illallah, sekali saja dia baca la ilaha illallah tapi ikhlas di dalam hatinya, maka bisa menghapuskan 40 dosa besar. Pernah dia berzina, hilang dosa zina. Pernah dia makan riba, hilang dosa riba. Pernah dia membunuh orang, hilang dosa bunuh. Pernah dia minum khamar, hilang dosa minum khamarnya, karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berapa? Sekali saja. Tapi ikhlas. Cuma kita tak tahu ikhlasnya kapan. Mungkin la ilaha illallah, lalu ikhlasnya. Makanya banyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dia ada istilah ratib 1000. Ada itu ratib 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak tahu, bisa saja di yang ke-20 ikhlas, atau bisa saja yang kehitungan 100 ikhlas, atau dihitung kehitungan yang 800 ikhlas. Maka banyak-banyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali saja mengucapkan la ilaha illallah tapi ikhlas, Allah ampuni 40 dosa besar. Bukan berarti siap la ilaha illallah berzina pada balik satu la ilaha illallah. Bukan itu maksudnya. Bukan, ini dosa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, itu dia, dosa yang pernah kita lakukan baca la ilaha illallah. Orang kita ni kadang banyak gaya, tapi dengan alasan. Siapa yang menyapu kepada anak yatim, maka dia masuk apa katanya di dalam hadis palsu. Maka sama dia haji 1000 kali.
man massa ra'sal yatim, siapa yang menyentuh kepala anak yatim di malam Jumat, maka dia mendapatkan pahala seperti anak seperti haji 1000 kali. Itu hadisnya palsu. Ada tu. Kalau dia di malam Jumat lah anak yatim. Semakin acok, semakin sering itu semakin acok pula dia haji dia. Tidak ada yang palsu. Jadi diciptakan lidah untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, wa tilawat kitabih, kemudian untuk membaca kitabnya Allah, kemudian untuk memberi petunjuk kepada manusia. Itu guna lidah, mengajarkan orang kepada kebaikan, membimbing orang kepada kebaikan. Itu fungsi daripada lidah. Allah ciptakan lidah itu agar kita mudah berjalan di jalan Allah, dan agar kita tahu apa rahasia-rahasia yang diciptakan Allah, dan agar kita pun bisa memenuhi hajat kita di dunia dan pada agama. Fa'iza sta'malat, dan apabila fa'iza sta'maltahu bi ghairi ma, dan apabila engkau melakukan lidah tadi tapi fi ghairi ma, pada apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka engkau termasuk orang yang kufur kepada nikmat Allah. Jadi kalau lidah tidak kita gunakan kepada membaca ayat Quran, tidak kita gunakan untuk berzikir, tidak kita gunakan untuk memberi nasihat orang, maka kita termasuk orang yang kufur di atas nikmat Allah. Jadi fahuwa aghlabu a'dha'ika 'alaika, maka kebanyakan kita, anggota-anggota tubuh kita, kebanyakannya memang anggota tubuh yang banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala sa'iril khalqi, dan di atas segalian makhluk, maka manusia itu akan tergelincir dia ke dalam api neraka. Maka oleh karena itu manusia itu banyak bersalah di dalam lidahnya. Lidah ayat membuat kita bersalah. Maka Nabi SAW berdoa, wa minad du'a Daud alaihissalam, sebagaimana doa Nabi Daud alaihissalam. Apa doa Nabi Daud alaihissalam? Ya Allah, jagalah lidahku ya Allah daripada bermaksiat kepadamu. Jadikanlah lidahku lidah yang berzikir, jadikanlah hatiku hati yang bersyukur, dan jadikanlah tanganku tangan yang sabar, dan jadikanlah istriku, keluargaku daripada bidadari surga dunia dan akhirat. Itu dia. Jadi hati-hati kita dengan lidah, karena banyaknya manusia tersalah daripada lidahnya, hatta sehingga orang-orang pun banyak melakukan kesyirikan itu daripada lidahnya. Awak ni banyak melakukan syirik karena lidah, banyak syirik karena lidah. Apa contohnya? Engkau macam mana ni? Kok belum juga lagi hujan ni? Apa ni? Entahlah, nak boleh Tuhan belum beritahu. Lidah juga, lidah bahaya. Engkau kok belum salat subuh? Kata lidah, saya kalau salat subuh itu masih 2 rakaat, saya takkan salat. Tapi kalau salat subuh itu 3 rakaat, saya salat. Lidah menyebabkan orang kufur kepada Allah, lidah. Maka hati-hati dengan lidah, jangan sampai dia membawa kamu kepada kufur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya. Dapat semuanya tak? Siapa belum dapat? Masih ada lagi? Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada berarti silakanlah makan apa dulu. Makan goreng. Sekarang tak ada lagi jalan di stok kan? Dah aman kan? Dah habis kan? InsyaAllah. Jadi sudah bolehlah kita agak lama sedikit insyaAllah. Kalau tak ada pertanyaan dah. Apa pertanyaan?
Baik, insyaAllah besok kajian di Nurul Huda Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina bid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita Tibyan hari Ahad datang. Senin insyaAllah hari Selasa sudah pakai kitab Tibyan kita insyaAllah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.